saja yang termasuk korupsi, lalu definisi korupsinya apa, lalu dampak korupsi di sekolah itu seperti apa. Nah, pembentukan nilai moral. Jadi sekolah itu tempat di mana siswa belajar nilai-nilai dasar seperti kejujuran dan integritas. Jadi korupsi yang terjadi di sekolah akan merusak nilai-nilai tersebut. Jadi ada kontradiksi bila kita di sekolah mengajarkan tentang moral, tetapi kita kepada siswa kita ajarkan tentang moral, tetapi di sekolah malah terjadi korupsi. Betul, di situ ada kontradiksi. Jadi seyogianya bahwa sekolah harus menjadi contoh sebagai institusi yang bebas dari tindakan korupsi. Lalu apa sih korupsi? Definisi korupsi. Nah, ini adalah ada beberapa, ada 4. Ada penyalahgunaan kekuasaan. Jadi menggunakan kekuasaan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi atau kelompok, bukan untuk kepentingan umum. Lalu ada juga penyalahgunaan jabatan, yaitu memanfaatkan posisi atau jabatan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi. Nah, apa itu kepentingan pribadi? Yaitu tindakan yang dilakukan semata-mata untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas. Kalau kepentingan kelompok adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh kepentingan, hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Nah, dampak apa? Dampak korupsi bila terjadi di sekolah itu kira-kira ini adalah salah satunya adalah menurunnya kualitas pendidikan, lalu menurunnya kepercayaan masyarakat, lalu memperburuk reputasi sekolah. Tentu kualitas pendidikan bila ada korupsi pasti menurun, karena pasti akan menyangkut tentang sarana prasarana, lalu kepercayaan masyarakat khususnya para orang tua siswa, ya, dan juga pasti sekolah tersebut akan memiliki reputasi yang kurang baik. Nah, bentuk-bentuk korupsi di sekolah diantaranya itu penggelapan dana sekolah. Ya, kita tahu bersama bahwa memang di sekolah tentu memiliki support dana dari pemerintah. Nah, ini biasanya yang rentan untuk dikorupsi. Lalu berikutnya adalah penerimaan suap dari vendor, karena memang untuk transparansi penggunaan dana tentu sekolah tidak bisa mengadakan suatu pengadaan barang atau jasa sendiri, tapi harus menyertakan izin dari vendor. Nah, biasanya ada ruang atau celah untuk menerima suap dari vendor tertentu agar bisa digunakan. Lalu nepotisme dalam rekrutmen pegawai, lalu manufaktur nilai dan absensi siswa, dan penyalahgunaan fasilitas sekolah. Nah, dalam hal ini misalnya kalau sekolah misalnya memang harus digunakan untuk sebanyak-banyaknya kemanfaatan siswa, ini digunakan untuk keuntungan pribadi. Langkah-langkah pencegahan diantaranya adalah membangun budaya integritas, penguatan sistem pengawasan, peningkatan transparansi informasi, pelatihan dan pengembangan kapasitas, penerapan sanksi yang tegas. Jadi ini diantara pencegahannya. Jadi jangan sampai misalnya pihak sekolah atau pengguna anggaran tidak tahu bahwa yang dia lakukan adalah salah satu bentuk korupsi. Makanya di situ harus ada pelatihan
setelah mereka tahu, tentu kalau ini sudah dilakukan tentu perlu sanksi yang tegas. Peran siswa dan orang tua sangat penting untuk mencegah korupsi di sekolah, ya. Yaitu minta kepada sekolah tentu peningkatan transparansi penggunaan anggaran dan monitoring kegiatan sekolah. Siswa dan orang tua harus monitoring apa yang sudah dilakukan oleh sekolah tentang anggaran tersebut. Lalu bila ada menemukan pelanggaran, itu harus ada pelaporan dugaan korupsi misalnya. Kualitas kerjasama semua pihak itu akan mewujudkan kualitas pendidikan yang baik. Lalu penyediaan fasilitas sekolah itu harus juga ada kerjasama dari semua pihak. Lalu partisipasi masyarakat harus ada kerjasama juga dari semua pihak. Lalu dukungan pemerintah juga itu juga perlu. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.